Seorang pria bernama Kum Wei, bekerja sebagai mata-mata untuk kepolisian Tiongkok di dekat perbatasan Hong Kong, dengan penyamaran sebagai warga biasa. Ia tinggal bersama istrinya, Li Ha, dan anaknya, Kum Ku, di sebuah desa dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Suatu hari, Kum Wei memulai misi dengan menunggu sejumlah orang yang telah ia rencanakan untuk temui. Setelah mereka tiba, terjadilah sebuah transaksi. Kum Wei telah berjanji untuk memperoleh paspor palsu asal Inggris dari kelompok tersebut. Namun, ketika ia hendak menyerahkan uang, ternyata uang tersebut hanyalah uang palsu. Ia kemudian merebut paksa paspor itu, memicu keributan dengan para pelaku kejahatan. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Kum Wei berencana menangkap pemimpin kelompok tersebut untuk dibawa ke kantor polisi. Namun, ia teringat bahwa sebelumnya telah berjanji kepada anaknya untuk menghadiri kompetisi seni bela diri junior, sebuah momen penting yang sangat memotivasi Kum Ku. Saat sedang menonton pertandingan, ternyata masih ada anak buah sang pemimpin yang mengejar Kum Wei. Ia pun kembali melawan mereka, hingga salah satu penjahat terjatuh ke bangku penonton. Melihat penjahat tersebut mengancam nyawa seorang penonton, Kum Ku segera bertindak dengan menendang kapal pelaku hingga terlempar. Kapal itu berhasil ditangkap oleh Kum Wei dan digunakan untuk melumpuhkan penjahat tersebut. Polisi yang datang segera mengamankan pelaku. Menyaksikan keberanian Kum Ku, para penonton memberikan tepuk tangan meriah. Usai kejadian itu, Kum Wei dan keluarganya kembali ke rumah. Ia dan anaknya kerap berlatih seni bela diri, khususnya latihan menahan napas. Kum Wei menjelaskan bahwa mengendalikan pernapasan bermanfaat bagi kesehatan dan dapat mengurangi risiko kekurangan oksigen dalam darah. Setelah Li Ha memanggil mereka untuk sarapan, Kum Wei teringat janji untuk mengurus penangkapan pemimpin penjahat di kantor polisi, sebelum menghadiri upacara penghargaan seni bela diri. Namun, pada akhirnya ia tidak dapat menghadiri upacara tersebut, membuat Kum Ku kecewa. Li Ha menyampaikan bahwa anaknya sempat menunggu untuk berfoto bersama, demi memiliki foto keluarga yang selama ini belum mereka miliki. Dalam momen yang kurang menyenangkan itu, Kum Wei secara tidak sengaja menghembuskan asap rokok ke arah anaknya. Menyadari bahwa Kum Ku tidak menyukai kebiasaan merokoknya, ia pun berjanji untuk berhenti. Janji tersebut membuat Kum Ku senang. Sebelum mereka bertiga naik ke bus yang penuh sesah. Kepadatan bus membuat Li Ha yang menderita asma parah, mengalami kesulitan bernapas. Seorang pria yang duduk memperhatikan kondisi Li Ha, namun tidak menunjukkan kepedulian. Kum Ku menatap pria itu hingga akhirnya ia bersedia memberikan tempat duduknya. Kum Ku mengetahui adanya pengobatan alternatif untuk penyakit ibunya, yaitu sup yang dicampur dengan banyak semut. Setibanya di desa, ia mengatakan ini menunjukkan penghargaan yang dimilikinya kepada sahabatnya yang dijuluki si Gendut. Sebelum mereka sampai di rumah, si Gendut muncul dan memperingatkan mereka untuk segera pergi. Hal ini membuat Kum Wei curiga bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kecurigaannya terbukti ketika sekelompok polisi datang untuk menangkapnya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu menjadi marah setelah mendengar kabar bahwa Kum Wei adalah seorang penjahat. Padahal, kenyataannya penangkapan tersebut hanyalah bagian dari strategi pencitraan yang diperintahkan oleh komisaris polisi yang merupakan atasan Kum Wei. Di kantor polisi, komisaris tersebut memintanya bekerja sama dengan Dark Ye, seorang bawahan dari bos geng Hong Kong yang telah ditangkap. Misi mereka adalah menyamar sebagai anggota geng tersebut di Hong Kong. Kum Wei awalnya menolak karena keluarganya kerap menjadi korban fitnah. Namun, komisaris meyakinkannya bahwa misi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di Hong Kong, serta hanya akan berlangsung selama beberapa bulan sebelum ia kembali bertugas sebagai polisi. Karena informasi dari Dark Ye sangat dibutuhkan, komisaris mengizinkan mereka melarikan diri bersama. Setelah dikejar oleh polisi, termasuk oleh anjing pelacak, mereka berhasil kabur. Setelah Dark Ye bersedia bekerja sama, mereka kembali ke rumah Kum Wei. Ia berpamitan kepada anaknya, memberikan sejumlah uang, dan berjanji akan mengirim lebih banyak. Kum Ku sempat bertanya kemana ayahnya akan pergi. Namun Kum Wei tidak menjawab, agar anak dan istrinya tidak mengetahui pekerjaannya. Sebelum pergi, Dark Ye memberikan sebuah jimat pelindung kepada Kum Ku dan berjanji akan membawa ayahnya kembali. Setibanya di Hong Kong, mereka membeli alat komunikasi berupa pager, lalu pergi menemui bos geng bernama Pokwong. Bos tersebut berencana membeli bom khusus dari orang asing yang tidak dapat terdeteksi oleh alat pemindai. Ia menanyakan cara mendapatkan bom tersebut tanpa membayar. Setelah salah satu bawahannya tidak mampu memberi jawaban, ia menamparnya dan melarangnya makan nasi. Kum Wei mengusulkan agar transaksi dilakukan seperti biasa, lalu uang yang telah diberikan diambil kembali melalui perampokan. Karena para orang asing itu pasti bersenjata, Kum Wei menyarankan agar seseorang membawa bom di tubuhnya sehingga lawan tidak berani menembak.
Po Kwong menyukai ide tersebut dan memerintahkan Kum Wei untuk membawa bom itu. Rencana pun dijalankan. Po Kwong bertemu dengan para orang asing di sebuah bar. Saat itu, ada seorang inspektur polisi bernama Fong dan suaminya Cheng, yang juga atasannya, sedang berada di sana. Fong berniat menceraikan Cheng karena ia diketahui memiliki istri lain. Setelah bom diambil oleh Darkie, aksi perampokan dimulai. Namun, mobil yang dikendarai kehilangan kendali dan menabrak masuk ke bar, memicu baku tembak antara perampok dan orang asing. Kum Wei diminta keluar dan memperlihatkan bom di tubuhnya, memaksa lawan meletakkan senjata. Namun, kedatangan seorang polisi yang baru mengetahui kejadian tersebut membuat rencana kacau. Kum Wei melempar bom ke atas lampu, lalu bertarung dengan para orang asing. Po Kwong berhasil kabur dengan koper berisi uang, sementara lebih banyak polisi tiba untuk mengepung lokasi. Cheng mengaku sebagai polisi, tetapi langsung diincar oleh salah satu perampok. Fong segera menghalau serangan itu. Kum Wei kemudian mengancam akan menembak Cheng dan memaksa Fong membebaskan rekan-rekannya. Polisi menjadi ragu, sehingga Fong memutuskan menerobos bar menggunakan mobil polisi, membantu Kum Wei kabur. Polisi yang tersisa tidak menyadari bahwa bom masih berada di atas lampu, hingga akhirnya meledak akibat panas, menghancurkan bar tersebut. Meskipun Kum Wei berhasil melarikan diri, pihak kepolisian masih terus mengejarnya. Fong menyarankan agar ia menyerahkan diri. Namun, perjalanan mereka terhenti di sebuah jalan buntu, sehingga Kum Wei memutuskan untuk melarikan diri seorang diri, yang tentu saja membuat Fong ikut mengejarnya. Saat Fong terpeleset dan hampir jatuh dari tiang yang ia pegang, Kum Wei segera menolongnya. Tindakan tersebut membuat Fong terkejut, dan mulai berpikir bahwa Kum Wei mungkin bukan benar-benar seorang penjahat. Setelah insiden itu, pihak kepolisian memeriksa identitas Kum Wei berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Hasil penelusuran mengarah pada dugaan bahwa ia adalah seorang imigran gelap dari Tiongkok. Fong kemudian diminta untuk pergi ke kantor polisi terdekat di perbatasan demi mencari petunjuk lebih lanjut. Sesampainya di sana, Fong mengajukan berbagai pertanyaan kepada seorang kepala polisi setempat terkait latar belakang Kum Wei. Sementara itu, Kumku bersama sahabatnya sedang mengumpulkan semut di belakang sekolah. Keduanya kemudian didatangi oleh sekelompok anak nakal yang gemar membuli. Kelompok tersebut mulai membuat keributan, memicu rasa tidak senang dari Kumku. Pemimpin para pembuli itu tidak gentar dan justru mengajak Kumku berkelahi. Saat itu, selembar kertas terjatuh dari saku Kumku dan segera diambil oleh pemimpin kelompok tersebut. Ternyata, kertas itu adalah selebaran pencarian ayahnya yang kini berstatus buronan. Para pembuli kemudian mengejek Kumku di hadapan murid-murid lainnya. Merasa tersinggung, sahabat Kumku yang dijuluki si gendut merebut kertas itu dan merobeknya. Para murid yang lain mulai melempari batu ke arah Kumku, namun ia dilindungi oleh sahabatnya sampai seorang guru datang menghentikan keributan. Guru tersebut kebetulan membawa kabar bahwa Kumku mendapat panggilan telepon. Ternyata, penelepon itu adalah ayahnya yang menanyakan kabar keluarga. Setelah mengetahui bahwa kondisi Liha semakin memburuk, Kum Wei memberikan nomor pagernya dan berpesan agar dihubungi bila terjadi sesuatu yang darurat. Ketika Kumku kembali ke sahabatnya, ia mendapati sahabatnya sedang disiram air oleh para pembuli. Mereka juga membunuh semut-semut yang telah susah payah dikumpulkan. Hal ini membuat Kumku marah, sehingga terjadi perkelahian yang berakhir dengan kekalahan pemimpin para pembuli. Kumku memberi peringatan agar mereka tidak lagi menghina ayahnya sebagai kriminal. Usai jam sekolah, Fong terlihat mengamati Kumku dari kejauhan. Berdasarkan informasi dari kepolisian setempat, ia sudah mengetahui bahwa Kumku adalah anak Kum Wei. Fong kemudian mengikutinya secara diam-diam hingga tiba di rumah. Di sana, ia berbicara dengan Liha sambil menyamar sebagai teman lama suaminya. Tak lama kemudian, Kumku datang membawa sup semut untuk ibunya, yang membuat Fong terkejut. Kumku juga membacakan surat dari ayahnya. Mendengar isi surat itu, Fong mulai memahami tujuan Kum Wei yang sebenarnya, yakni untuk menafkahi keluarganya. Ia pun memutuskan untuk membantu dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka. Malam harinya, ketika semua sudah tertidur, Fong memeriksa barang-barang milik Kum Wei. Aksinya diketahui oleh Liha yang terbangun. Ia menyadari bahwa Fong bukanlah teman suaminya, melainkan seorang polisi. Liha menjelaskan bahwa Kum Wei tidak pernah memberitahu pekerjaan sebenarnya, dan yang ia tahu hanyalah bahwa suaminya terlibat dalam tindakan kriminal. Namun, di mata keluarga, Kum Wei adalah suami sekaligus ayah yang baik. Liha mengakui bahwa ia tidak mampu mengurus Kumku sendirian setelah kepergian suaminya, sehingga meminta Fong untuk menjaga anaknya. Fong pun menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya di Hong Kong, Kum Wei dan Darkie membicarakan rencana baru bos mereka yang melibatkan seorang wanita miliarder bernama Ibu Li.
Bos tersebut berencana melelang seluruh barang antik yang telah ia selundupkan melalui Ibu Li. Kekhawatiran akan campur tangan polisi membuat Ibu Li menyarankan agar pelelangan dilakukan di atas kapal di tengah laut. Setelah pelelangan selesai, para peserta akan dirampok, sehingga seluruh uang yang mereka bawa akan menjadi milik kelompok tersebut. Setelah mengetahui rincian kerjasama tersebut, Kum Wei melaporkannya kepada komisaris. Pada saat yang sama, ia berencana menjenguk istri dan anaknya. Namun komisaris menegaskan bahwa misinya belum selesai dan ia masih membutuhkan informasi yang lebih rinci. Sementara itu di rumah Kum Wei, Fong melihat Kumku hendak mengirimkan surat untuk ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang terjatuh, yang ternyata disebabkan kambuhnya asma Liha. Kondisinya memburuk hingga kritis. Kumku sadar bahwa ibunya sudah lama tidak mendapatkan suntikan pengobatan. Liha pun dibawa ke rumah sakit. Di sana, Fong menanyakan alasan mengapa ia tidak memberitahukan soal perawatan suntikan tersebut. Liha menjawab bahwa ia tidak ingin membebani Kumku yang masih kecil. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Liha meminta Fong mengirimkan suratnya kepada Kum Wei dan memohon agar tidak menyakitinya. Kepergian ibunya membuat Kumku bertekad untuk ikut bersama Fong demi bisa bertemu ayahnya. Di sela briefing dengan bosnya, Kum Wei menerima pesan dari pagernya dan baru mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia. Meskipun bosnya marah karena melihatnya sibuk dengan pager, pikirannya sepenuhnya tertuju pada kenangan bersama sang istri, menimbulkan rasa bersalah mendalam. Emosi itu membuat Kum Wei marah dan meluapkannya pada bosnya. Namun ia segera sadar akan posisinya sebagai mata-mata dan meminta maaf. Sementara itu, Fong dan Kumku tiba di sebuah pelabuhan untuk menyeberang ke Hong Kong. Seorang nelayan terkejut ketika mengetahui bahwa Fong ingin menyelundupkan seorang anak ke Hong Kong, mengira anak itu adalah putranya. Kumku tersinggung dan menyebutkan nama kedua orang tuanya, termasuk ayahnya, Kum Wei. Ucapannya didengar oleh salah satu anak buah bos geng yang menjaga pelabuhan. Setelah melaporkannya kepada bos, perintah pun keluar untuk membunuh mereka. Pertarungan terjadi antara Fong dan anak buah geng tersebut. Kumku membantu hingga mereka berhasil mengusir para penyerang. Keduanya akhirnya berhasil berangkat menuju Hong Kong. Dalam perjalanan, Kumku menyadari dari ucapan nelayan bahwa Fong adalah polisi Hong Kong. Fong mengaku memang berniat menangkap ayahnya. Namun kini ia mulai curiga bahwa Kum Wei sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Akibat keributan di pelabuhan, berita muncul mengenai kedatangan Kumku secara ilegal di Hong Kong. Fong segera menduga bahwa hal ini adalah ulah Cheng, yang sengaja menyebarkan informasi tersebut ke media. Cheng beralasan bahwa tindakannya sesuai prosedur, dan hanya bertujuan untuk memancing kemunculan Kum Wei. Selain itu, Cheng berharap kejadian ini akan membuat mereka berdua kembali bersama, sekaligus memberinya kenaikan jabatan dan kekayaan. Fong menolak dan memperingatkannya agar tidak melibatkannya. Sementara itu, Kumku telah tiba di apartemen Fong dan menerima telepon dari ayahnya. Telepon tersebut secara otomatis direkam oleh perangkat perekam di apartemen. Setelah mengetahui bahwa anaknya berada di tempat Fong, Kum Wei meminjam mobil Darkie untuk menjemputnya. Pada saat itu, Kumku melihat berita yang menyebut dirinya sebagai imigran ilegal dan terancam hukuman penjara. Kumku mengira bahwa Inspektur Fong telah menipunya, sehingga ia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Fong tiba di lokasi, namun mendapati bahwa Kumku telah pergi. Saat itu, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Di tengah suasana gelap, Fong mendengar suara pager yang ternyata berasal dari Kum Wei, yang diam-diam berhasil menyelinap masuk. Pada kesempatan itu, Fong mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas asli Kum Wei. Ia menegaskan bahwa bukan dirinya yang memberi informasi tentang Kumku, melainkan atasannya. Meski demikian, Kum Wei tetap meragukannya. Perdebatan pun terjadi, hingga Fong mengutip ucapan yang pernah disampaikan istrinya Kum Wei sebelum meninggal dunia. Sebelum pembicaraan tersebut selesai, seorang rekan polisi Fong datang. Kum Wei segera melarikan diri sambil membawa surat dari istrinya. Dalam surat tersebut, Liha menjelaskan bahwa Fong adalah seorang teman yang akan membantunya, dan meminta Kum Wei untuk bekerja sama dengannya. Sementara itu, Kumku terlihat duduk sendirian. Sebuah mobil mendekat, yang ternyata milik bos geng. Bos tersebut mengajak Kumku untuk menemui ayahnya, dan ajakan itu diterima oleh Kumku. Di markas geng, Darkie membagikan makanan. Kumku melihat sebuah catatan di bungkusannya, yang berisi peringatan dari Darkie bahwa sang bos adalah penjahat. Tidak lama kemudian, Kum Wei tiba dan melihat anaknya. Mereka berpura-pura tidak saling mengenal agar identitas mereka tidak terbongkar. Bos bertanya kepada Kumku apakah ayahnya adalah seorang polisi. Dengan sikap sombong, Kumku menolak menjawab, membuat sang bos marah. Kepala Kumku dibenturkan ke meja kaca hingga pecah.
Darkie berusaha melawan, namun ditahan oleh Kumwei. Sebelum bos membunuh Kungku, Kumwei berpura-pura menyerangnya hingga sekarat, lalu membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Setelah itu, Kumwei dan anggota geng pergi minum-minum. Sebelum masuk ke tempat hiburan, Kumwei menghubungi Fong untuk memberitahu lokasi anaknya. Bos melihat Kumwei menelepon, namun hanya memberinya mantel karena melihatnya kedinginan. Kumwei berpura-pura mabuk agar bisa pergi lebih dulu dan kembali ke tempat pembuangan sampah untuk menyelamatkan anaknya. Namun, sesampainya di sana, bos sudah menunggunya. Bos mengaku mengetahui bahwa Kumwei adalah ayah Kungku sekaligus seorang polisi, dan menyatakan kekecewaannya karena telah menganggapnya sebagai orang yang paling dapat diandalkan. Pertarungan pun terjadi. Fong tiba di lokasi dan membantu Kumwei melarikan diri menggunakan truk sampah. Sementara itu, Darkie ternyata telah lebih dulu menyelamatkan Kungku saat bos dan anak buahnya sedang mabuk. Di markas, bos merencanakan pemasangan 6 bom yang tidak dapat terdeteksi untuk acara pelelangan yang akan digelar esok hari. Di tempat Fong, Kumwei terbangun dari istirahatnya, namun kedatangan Cheng membuatnya bersembunyi. Cheng datang untuk meminta maaf kepada Fong, tetapi ditolak. Di pelabuhan, Darkie kembali ke perahu tempat Kungku bersembunyi. Namun, salah satu anak buah bos melihat Kungku dan melaporkannya. Menyadari bos akan datang, Darkie menyuruh Kungku bersembunyi di bawah air. Bos tiba dan menanyakan keberadaan Kungku sambil menunjukkan sepatu yang terlepas milik Kungku. Darkie akhirnya ketahuan dan berusaha melawan, tetapi tertembak. Dalam kondisi kritis, Darkie memberikan sebuah kartu agar Kumwei dapat menyamar sebagai peserta pelelangan, serta sebuah ponsel untuk berkomunikasi. Kungku mengembalikan jimat milik Darkie, berharap ia bisa bertahan hidup, namun Darkie meninggal dunia. Kungku lalu mengirim pesan ke pager ayahnya untuk menghubungi ponsel Darkie. Pager itu berbunyi di tempat Fong, membuat Cheng berusaha mengambilnya, tetapi perhatiannya dialihkan oleh Fong. Cheng menyatakan ingin kembali bersama Fong, namun ditolak. Fong kemudian menyadari bahwa Kumwei telah pergi sambil membawa pagernya. Dari rekaman pesan, ia mengetahui bahwa Kumwei menuju kapal pelelangan, berdasarkan informasi dari anaknya. Sementara itu, di kapal bos, Kungku menemukan ruang CCTV yang memantau lokasi bom. Ia menjatuhkan sepatu ke arah penjaga CCTV untuk mengalihkan perhatian, namun kemudian dipukul pingsan. Kumwei tiba di pelabuhan dan mendapat informasi dari anaknya tentang 6 bom di kapal. Ia berhasil menonaktifkan 2 bom di luar kapal, lalu 2 bom di dalam kapal. Acara pelelangan pun dimulai. Namun, baterai ponsel Kungku habis, membuat komunikasi terputus. Bos kemudian mengungkapkan rencana perampokan, serta memasang bom pada para peserta, termasuk Ibu Li. Bos meledakkan bom tersebut, menewaskan Ibu Li, dan memicu kepanikan. Kumwei terpaksa melawan anak buah bos untuk menghentikan mereka. Bos menawarkan Kumwei kembali menjadi polisi dengan gaji pas-pasan, namun ditolak. Kumwei mengungkapkan bahwa semua bom telah ia nonaktifkan. Pertarungan sengit terjadi, hingga Kungku turun tangan membantu ayahnya. Mereka mengejar bos ke lantai 2, di mana terdapat bom yang dipasang di dekat pipa. Saat bos mencoba memicunya, Kumwei menyelamatkan anaknya dari serangan anak buah terakhir. Bos mengaku senang mengkhianati rekan demi keuntungan pribadi. Fong tiba untuk membantu, tetapi bos berhasil menangkap Kungku dan memaksa Fong menyerahkan senjata. Begitu senjata diletakkan, Kumwei merebutnya dan menembak kaki serta tubuh bos, hingga ia terjatuh dari lantai 2. Mengetahui bahwa Kungku pingsan akibat dicekik oleh sang bos sebelumnya, serta sempat mengalami kemasukan air di kepalanya, Kumwei dan Fong segera membawanya ke helikopter milik Fong. Namun, ternyata sang bos masih hidup dan berhasil menarik Kumwei bersamanya. Kumwei menyadari bahwa bos telah mengaktifkan bom terakhir. Ia segera memerintahkan Fong untuk membawa Kungku pergi. Setelah keduanya berhasil meninggalkan tempat tersebut, Kumwei berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sang bos. Dengan sebuah tendangan, ia membuat bos terjatuh hingga kepalanya tertusuk ujung tajam lantai logam. Dan akhirnya, dia pun tewas. Kumwei segera melarikan diri dari kapal, dan akhirnya, kapal tersebut meledak akibat bom terakhir yang telah diaktifkan. Setelah diselamatkan oleh pihak kepolisian, Kumwei langsung menuju ruang perawatan tempat anaknya dirawat. Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa ia tidak mendengar denyut jantung Kungku. Namun, Kumwei dengan keyakinan penuh berusaha membangunkan anaknya, meyakini bahwa Kungku mampu menahan napas dalam waktu lama. Usahanya membuahkan hasil. Kungku kembali sadar. Film My Father is a Hero diakhiri dengan Fong yang mencium Kungku dengan penuh perhatian. Namun secara tidak sengaja juga mencium Kumwei, sehingga menimbulkan suasana canggung. Dan akhirnya, momen tersebut mencair ketika mereka bertiga tertawa bersama.
Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.